Berbicaralah realita dan berbicaralah sesuai dengan fakta. Jika kalian mampu menduplikasikan hal itu, kalian akan menjadi networker yang profesional. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Kartini. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan pembahasan kali ini masih sekitaran network marketing. Tujuan kalian bergabung dengan network marketing yaitu financial freedom. Akan tetapi untuk mencapai target kita menuju ke financial freedom tentu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Akan banyak challenge, akan banyak tantangan, akan banyak hambatan, akan banyak kritikan. Dan terima kasih atas kalian yang sudah mengambil keputusan untuk bergabung di QNet. Kita di sini sama saja, jangan berpikir saya ini adalah orang hebat atau lebih cerdas dari kalian atau lebih berpengalaman dari kalian. Kita semua sama. Oke, dan saya juga masih belajar, akan tetapi saya memberi komitmen terhadap diri saya untuk membantu kalian semua. Dan tujuan saya merekam video ini adalah saya melihat banyak fakta yang terjadi, banyak rumor yang terjadi tentang perusahaan QNet. Jadi di sini untuk kalian yang sudah bergabung, oke, saya tidak ingin hal itu terjadi di tim kita, dan saya ingin di tim kita bermainnya dengan bersih, rapi, dan sesuai dengan etika, prosedur, dan peraturan perusahaan. Jadi kita sudah mengambil keputusan untuk melakukan bisnis ini, dan perlakukanlah bisnis ini seperti bisnis kalian sendiri. Like, kalian harus berkomitmen, kalian harus bekerja keras, oke? Tidak ada bedanya dengan kita melakukan bisnis tradisional pada umumnya. Kita butuh kerja keras, kita butuh komitmen, jatuh dan bangun itu pasti ada, ya. Apalagi bentuk bisnis ini kan e-commerce adalah bentuk yang invisible bagi masyarakat, tidak terlihat, akan tetapi nyata, ya. Oleh sebab itu, yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya kita memberi edukasi dan memberi clarity terhadap mereka yang belum tahu, mereka yang belum mengerti, dan mereka yang masih awam. Apalagi mereka yang tinggalnya masih di pelosok-pelosok. Itu sangat penting kita jelaskan bagaimana itu network marketing bisa bermanfaat dan bisa membantu finansial keluarga, saudara, dan teman-teman kalian. Dan bagaimana especially QNet bisa mengubah hidup kalian, mengubah finansial kalian. Selagi kalian bisa serius menjalaninya, maka tidak ada yang nggak mungkin, oke? Seperti yang sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa networker itu ada dua. Mereka yang mengikuti maunya mereka, oke? Yang penting gimana caranya kita bisa sign up orang-orang, cepet dapat komisi. Mereka berpikir jangka pendeknya, gimana caranya cepet dapat duit, cepet dapat uang, oke? Dan yang kedua ada networker yang berpikir jangka panjang, oke? Mereka yang mengikuti aturan dan prosedur sesuai dengan perusahaan. Dan selama beberapa menit ke depan, oke, yang saya bahas kali ini di video ini adalah tentang fakta tentang QNet. Jadi sebelum mereka kalian sign up, sebelum mereka kalian ajak untuk bergabung, mereka harus mengetahui kebenaran, kenyataan dari perusahaan. Mereka harus mengetahui segalanya. Apa itu network marketing? Siapa itu QNet? Apa kompensasinya? Apa tujuannya? Apa visi misinya? Kita juga harus menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika mereka telah mengetahui hal itu sejak awal, saya yakin bahwa ketika mereka bergabung, mereka akan berpikir, oh ya, Tini bilang kalau ini nggak boleh dilakukan, dan Tini bilang ini yang harus dilakukan. Jadi mereka sudah tahu, oke? Jangan sampai hal ini kita tidak jelaskan dari awal. Akhirnya apa? Karena hasrat mereka yang menggebu-gebu, oke? Karena penjelasan kalian, oke? Yang mungkin berkata bisnis ini simple, bisnis ini mudah, cukup sign up 2 orang, lu dapat komisi. Nggak segampang itu, ya. Kalian harus berbicara fakta, kalian harus berbicara yang sebenarnya. Bagaimana network marketing khususnya QNet ini
bekerja untuk kalian dan bagaimana kalian menjalankan bisnis ini dengan benar. Banyak yang saya lihat, mereka yang menjalankan bisnis ini menggunakan berbagai macam trik agar mereka yang mendengarkan tentang bisnis ini mereka merasa tertarik. Oke, yang paling penting adalah bagaimana memahamkan mereka. Oke, jika mereka bergabung hanya karena ketertarikan sesaat, saya yakin dalam setahun, 2 tahun, jangankan setahun 2 tahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan mereka tidak melihat hasil, mereka akan berhenti dari bisnis ini. Oke, dan siapa yang rugi? Mereka akan rugi. Oke, siapa penyebabnya? Ya kalian yang melakukan presentase dengan cara yang salah. Oke, jadi bisnis ini kita usahakan, tolong bagi kalian yang melakukan presentasi, jangan menggunakan bahasa yang membuat mereka tertarik hanya karena uang. Oke, kita harus benar-benar memahamkan mereka. Karena jika mereka paham, oke, tanpa dipaksa, tanpa ditarik-tarik juga, tanpa dirayu-rayu, mereka akan berusaha sendiri. Oke, saya rasakan hal itu. Ketika saya paham, mungkin inilah bisnis yang bisa mengubah hidup saya. Mungkin inilah bisnis yang bisa mengubah finansial saya. Oke, pada kenyataannya, pada saat itu saya tahu bahwa diri saya ini lemah dalam berkomunikasi, lemah dalam sebuah relasi, tidak ada komunikasi skill sama sekali. Dan sejak itu, entah kenapa, walaupun saya tahu saya tidak punya keahlian itu, saya tidak punya keahlian dalam berbisnis juga, saya sama sekali tidak punya pengalaman apapun. Oke, saya tipe orang yang suka berdiam diri, diam di kamar, kunci kamar, denger musik, udah joget-joget sendiri. Dan ketika saya dengar bisnis ini, oke, entah kenapa saya seperti memiliki perasaan yang mungkin ada sesuatu di balik bisnis ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari bisnis ini. Sampai-sampai saya mencari tahu orang yang bisa sign up saya. Karena orang yang pada saat itu memperkenalkan bisnis ini, saya kehilangan kontak dengan anak itu dan saya tidak tahu bagaimana cara menghubungi dia lagi karena dia juga tidak begitu aktif di sosial media dan dia juga tidak punya WhatsApp. Saya simpan nomornya tapi nomornya tidak aktif, jadi saya tidak bisa hubungi. So, begitu. Jika mereka memahami tentang sesuatu, mereka akan punya kesadaran sendiri kok. Nggak usah dipaksa, nggak usah dipancing-pancing untuk dipaksa bergabung dengan diiming-imingi komisi gede. Dalam seminggu dapat sekian, dapat segini gitu ya. Nggak perlu. Tugas kita adalah untuk menggabungkan mereka dengan cara memahamkan. Jika mereka paham, ayo. Jika tidak, silahkan dipahami dulu. Belajar dari orang yang sudah tahu. Nanti kalau misalnya kalian sudah mengerti dan sudah paham, barulah mereka akan bergabung. Entah mereka akan bergabung sama kalian atau sama orang lain. Ya, kita nggak tahu. Kategori kedua adalah mereka yang membangun bisnis ini dengan cara yang benar dan mengikuti prosedur dari perusahaan. Jadi mereka benar-benar mengedukasi dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Jadi kalian yang melakukan presentasi atau melakukan promosi terhadap bisnis ini, please jangan melakukan hanya karena kalian ingin mendapatkan banyak sign up. Jika hal itu bisa merugikan orang lain. Karena ingat, kesuksesan kalian benar-benar bergantung pada orang-orang yang di bawah kalian. Oke, jangan sampai kalian yang melakukan bisnis ini semaunya kalian, yang penting gue dapat komisi, yang penting gue dapat bayaran. Ingat orang-orang di bawah kalian. Mereka untuk mendapatkan modal untuk bergabung itu berjuang setengah mati. So, jangan berpikir short term, jangan berpikir jangka pendeknya, pikirlah jangka panjangnya. Walaupun kalian men-sign up teman-teman kalian membutuhkan waktu, ikutilah jalan itu. Oke, pahamkan mereka sehingga benar-benar paham. Jangan menggabungkan mereka sebelum mereka paham, karena kalian sendiri yang akan dirugikan. Mungkin kalian bisa sign up ribuan orang, akan tetapi suatu saat 1000 orang tersebut akan menyadari bahwa kenapa ya saya bergabung bisnis ini, padahal saya tidak paham. Ya kan? Apa yang bisa saya lakukan ketika kalian mendapatkan seorang seperti itu?
boleh saja kalian gabung, tapi tetap bimbing mereka, jangan tinggalkan mereka, oke? Karena mereka bergabung bersama kamu karena informasi yang kalian berikan, karena promosi yang kalian lakukan. Jadi ketika mereka memutuskan untuk bergabung dengan kalian, bertanggung jawablah, tetap berada di sisi mereka, tetap melakukan pembimbingan, tetap melakukan edukasi kepada mereka. Karena jika kalian melakukan kesalahan, oke, bukan kalian yang akan diklaim, bukan kalian yang akan dipersalahkan, bukan kalian yang akan dituntut, tapi perusahaan. Kalian yang melakukan kesalahan, akan tetapi perusahaan yang menanggung akibatnya, nama perusahaan yang jelek. Jadi jangan biarkan satu apel yang busuk merusak semua apel yang berada dalam satu keranjang. Jangan sampai satu kesalahan kalian merusak semua organisasi kalian, menghancurkan semua organisasi yang sudah kalian bentuk. Jadi berpikirlah jangka panjang, pertimbangkan semua konsekuensinya. Saya akan menunjukkan dua sisi para networker di dalam menjalankan bisnis ini. Ketika kalian bergabung, oke, perjalanan kalian menuju financial freedom, oke, akan seperti ini. Kalian bisa menempuh jalan lurus seperti ini, oke. Jadi kalian yang berpikir jangka panjang akan menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, sesuai dengan prosedur perusahaan. Akan tetapi ada sebagian kelompok yang tidak mengikuti aturan perusahaan dan mereka akan melakukan apa saja, oke? Seperti ini. Jadi pilihan di tangan kalian. Apakah kalian akan melakukan dan menjalankan bisnis ini dengan cara yang lurus, atau kalian yang menjalani bisnis ini dengan penuh komplikasi? Walaupun kalian cepat mendapatkan hasil, tapi orang-orang ini berpikir jangka pendek. Artinya apa? Mereka akan melakukan apa saja, yang penting mereka sampai di sini, oke? Apa saja mereka akan lakukan, yang penting mereka mencapai financial freedom. Dan apakah cara itu tepat? So, mari kita bandingkan dua grup. Oke, pertama grup A, yang kedua grup B. Oke. Kita akan melihat bagaimana kedua grup ini dalam menjalankan bisnis ini. Mari kita bahas grup A dan grup B. Dan Anda memutuskan sendiri grup mana yang akan Anda pilih dan yang akan Anda duplikasikan ke tim Anda, ke grup Anda. Kalian akan memutuskan untuk melakukan hal yang benar atau melakukan yang salah. Oke? Setiap bisnis, apapun itu, mereka memiliki aturan, mereka memiliki prosedur, mereka memiliki sistem. Oke? Itulah yang harus kita ikuti. Mereka juga memiliki sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mana yang bisa dan harus dilakukan. Kita bisa lihat seperti bisnis tradisional lah ya. Oke? Mereka ada juga yang melakukan bisnis dengan cara yang benar, dan ada juga yang melakukan bisnis dengan cara yang salah. Jadi, apapun bisnisnya, alright, semuanya memiliki sisi positif dan negatif, tergantung dari pelakunya. Bagaimana cara mereka mengimplementasikan sistem yang sudah ada. Bagaimana cara mereka menduplikasikan, oke, menduplikasikan diri mereka. Ya, dan mungkin dengan cara itu mereka membuat banyak uang, mereka menghasilkan banyak profit. Tapi itu jangka pendek, oke? Dan di sini kalian akan melihat sendiri, mengikuti sistem yang benar atau yang salah, kalianlah yang akan memutuskan sendiri. Tapi teman-teman, satu hal yang saya ingin tegaskan di video ini adalah kita bergabung di QNet adalah untuk menjalin bisnis jangka panjang, bukan jangka pendek. Dimana bisnis ini kita bisa membangun sebuah bisnis yang bisa kalian berikan kepada generasi kalian, bisnis yang bisa kalian berikan kepada orang-orang terdekat kalian, untuk menolong banyak orang, untuk menolong finansial orang lain. Oke? Dan mari kita bahas grup A, bagaimana mereka menjalankan bisnis ini.
Kelompok A, pada dasarnya mereka percaya pada training, oke, atau pelatihan. Nomor 2, percaya pada edukasi, oke. 3, percaya pada etika berbisnis, berpikir jangka panjang gitu ya. Oke, yang keempat, berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang. Dan yang kelima, percaya pada bisnis ini. Oke. Percaya pada bisnis ini artinya mereka tidak bergabung hanya semata-mata bergabung lalu mereka lari dari tanggung jawab mereka. Oke, nggak kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, kalian bergabung di sini untuk jangka panjang. Oke, jangan berpikir jangka pendek. Itu grup A. Artinya apa? Kalian harus peduli dengan downline kalian. Kalian harus peduli dengan siapa orang-orang yang telah kalian gabungkan. Jangan memikirkan diri sendiri dan pikirkan juga mereka. Oke? Mereka juga berharap bergabung di bisnis ini, mengharapkan mereka bisa berharap bahwa bisnis ini bisa membantu mereka, mengubah finansial mereka, mengubah keadaan mereka. Oke? Mereka pasti berpikir bahwa bisnis ini mungkin adalah solusi bagi mereka. Itu sebabnya mereka bergabung dengan kalian. Jadi apapun yang kalian presentasikan kepada mereka, mereka akan bergabung setelah presentasi. Tidak mungkin mereka datang ke Hong Kong, ngecek semua informasi yang telah kalian presentasikan. Mereka mendapatkan informasi melalui kalian. Oke? Kalian mempresentasikan, dan ketika mereka percaya dan mereka mengerti tentang informasi yang kalian dapatkan, mereka akan online. Mereka akan membeli produk semuanya dengan online, secara online. Oke? Jadi jangan kecewakan mereka. Dan ketika kalian sudah sign up mereka, kalian harus fokus untuk training mereka, memberikan mereka edukasi, dan kita lihat etika. Yang paling penting adalah etika dalam berbisnis. Oke? Dan kita harus berpikir jangka panjangnya. Oke, itulah sebabnya sistem di dalam berbisnis ini sangat diperlukan. Edukasi sangat diperlukan, dan juga cara kalian mengimplementasikan atau presentasi kepada orang lain. Karena itu akan menentukan seberapa lama organisasi kalian dan tim kalian itu akan bertahan. Jadi kalian mungkin pernah dengar presentasi seperti ini. Oke, apa yang harus saya lakukan? Yuk gabung. Oke, beli produk. Oke, dapat tracking center. Oke, tracking center. Lalu gabungkan 2 orang. Oke, kalian akan dapat komisi 225 misalnya. Oke, kalian akan dapat komisi 225. Oke, jadi ketika itu terjadi, kelihatannya simple. Cuma 2 orang dapat 225. Oke. Jadi dengan produk kalian dapat tracking center. Oke, itu benar. Akan tapi ada yang bilang kita beli tracking centernya. Tracking center tidak dibeli. Tracking center adalah sebuah titik di dalam virtual office. Oke, tracking center tidak dibeli. Jadi dengan kalian membeli produk, kalian bersama produk itu kalian akan mendapatkan yang namanya tracking center. Tracking center itu adalah bank account kalian, di mana nanti uang atau komisi yang kalian dapatkan akan diakumulasi di sini di tracking center kalian. Gitu ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengar, yuk cukup bergabung beli produk, dapat tracking center, lalu gabungkan 2 orang, habis itu ngapain? Udah nggak ngapa-ngapain lagi, uang akan datang sendiri. Dan itu salah. Mereka pasti akan bilang, luar biasa, ini bisnis yang sangat simple dan mudah. Kenapa? Cukup gabung, find two people, oke, terus ngapain? Sudah nggak ngapa-ngapain lagi. Mendengar semua itu, pasti orang akan tertarik. Pasti orang sangat, saya juga bisa melakukan ini. Tapi apakah itu tepat? Apakah itu benar? Oke, bagi yang sudah bergabung, pasti mereka akan berkata, ini kurang tepat. Oke, QNet tidak seperti itu. QNet tidak hanya berhenti dengan 2 orang, tapi yang kedua orang inilah yang bisa membantu kalian. Jika kalian bimbing, edukasi, training, memberikan mereka pemahaman dengan cara yang benar. Dan cara presentasi seperti itu adalah cara yang tidak etikal.
salah. Oke? Saya tegaskan, cara itu salah. Dan kalian termasuk di kategori B, kelompok B. Kenapa saya bilang salah? Karena kalian hanya berkata, cukup sign up, temukan 2 orang, lalu sudah tidak ngapa-ngapain. Oke? Dan itu benar-benar tidak benar. Sungguh salah. Tidak seperti itu QNet, oke? Kalian tidak menggabungkan 2 orang lalu stop sampai di situ. Dan mungkin kalian berharap dengan menggabungkan 2 orang, kalian bisa tidur nyenyak, ongkang-ongkang kaki di rumah, berharap uang turun dari langit. Shoot. Oke? Mimpi, ya. Itu benar-benar mimpi. Tidak ada bisnis semudah itu. Dan itu bukan QNet. Kenapa? Karena kenapa? Cuma 2 orang langsung berhenti. Oke? Anda tidak bisa bergantung kepada yang 2 orang ini. Belum tentu yang 2 orang ini memiliki passion yang sama dengan kalian. Dan bagaimana jika mereka hanya tertarik pada produknya, tidak tertarik menjalankan bisnisnya? Ada, ya, ada orang seperti itu. Mereka hanya beli produk karena mereka berpikir produk ini menguntungkan bagi dia, menguntungkan bagi kesehatannya dia. Oke? Sehingga mereka hanya membeli produk saja, akan tetapi tidak menjalankan bisnisnya. Dengan situasi seperti itu, apakah kalian bisa bergantung kepada 2 orang ini? Tentu tidak. Oke? Jadi walaupun mereka bergabung, tidak berhenti sampai di situ. Kalian harus bekerja keras. Kalian harus mencari partner yang sejalan dengan kalian, yang mau menjalankan bisnis ini. Dan yang 2 orang ini suatu saat ketika melihat kalian, oke, berpenghasilan mungkin lebih besar dari dia, melihat mungkin gaya hidup kalian berbeda dari mereka, oke, mereka akan kembali kepada kalian. Dan kita nggak bisa maksa yang 2 orang ini, ayo kamu harus jalanin bisnis ini, ya, nggak bisa. Oke, lu yang harus lakukan. Oke, berikan contoh, berikan sesuatu yang bisa melihat sesuatu yang bisa membuat dia sadar bahwa, oh, Tini melakukan bisnis ini, kenapa saya tidak? Oh, Tini berpenghasilan segitu, kenapa saya tidak? Oh, Tini bisa menolong orang seperti ini, kenapa saya tidak? Jadi mereka dengan melihat, mereka akan menyadari sendiri tanpa harus dipaksa. Dengan melihat presentasi seperti itu, orang bodoh pun akan bergabung. Karena kelihatannya simple. Bergabung, beli produk, cari 2 teman, lu dapat uang. Udah, simple kan? Mereka semua akan tertarik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Oke, salah. Itulah yang menyebabkan orang mungkin tertarik hanya karena temukan 2 orang, cari partner 2 orang, lalu kalian bisa berhasil. QNet tidak seperti itu. Oke? Mereka pasti akan berharap bahwa mereka akan dapat penghasilan juga dengan tidak melakukan apa-apa, dengan hanya menggabungkan 2 orang. Lalu seminggu kemudian downline kamu, telepon kamu gitu. Mana upline, mana cek saya, kenapa tidak ada? Oke, 2 minggu kemudian telepon lagi, mana cek saya, kenapa tidak ada? Oke, sebulan kemudian, mana cek saya, kenapa saya tidak dapat? 6 bulan kemudian, kenapa saya nggak dapat? Nah, dengan kondisi seperti itu, kalian merusak tim kalian sendiri, kalian merusak nama dan citra perusahaan. Lalu kalian tahu apa yang akan terjadi? Mereka merasa ditipu, mereka merasa dibohongi. Oke, kenapa mereka merasa dibohongi? Oke, di saat itu terjadi, siapa yang akan disalahkan? Apakah kalian yang melakukan presentasi itu, atau QNet yang akan dipersalahkan? Tentu saja QNet, bukan kalian. Yang buruk namanya siapa? Tentu saja QNet, bukan kalian. So, teman-teman, kita berada di bisnis jangka panjang. Lakukan dengan cara yang benar. Oke? Jangan membuat orang lain menderita hanya karena keputusan mereka untuk bergabung dan berharap mereka untuk sukses, tapi kalian tidak membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang nyata, informasi yang sebenarnya, informasi sesuai fakta. Oke? Kita berada di bisnis jangka panjang, jadi jangan lakukan ini hanya karena, please, sekali lagi saya bilang, jangan melakukan bisnis ini hanya karena jangka pendek, penghasilan jangka pendek yang kalian ingin lihat, kalian ingin dapatkan. Jika di bawah kalian, orang yang kalian sign up, orang yang kalian ajak bergabung, itu menderita. Mereka merasa ditipu, mereka merasa dikhianati, mereka merasa dibohongi. Oke?
Karena siapa yang buruk nggak cuma kalian yang melakukan presentasi, tetapi juga perusahaan akan berdampak pada nama baik sebuah perusahaan. Dan dengan adanya kejadian seperti itu, apakah kita bisa mencegah? Apakah kita bisa memberhentikan hal itu terjadi? No. Karena itu adalah hasil duplikasi yang para upline-nya lakukan kepada kalian, dan kalian menduplikasikan hal yang sama, dan mereka juga mengikuti cara yang sama sesuai dengan apa yang kalian ajarkan ke mereka. Coba bayangkan jika hal itu terjadi. Kalian bisa bayangkan kan? Yang terduplikasi adalah bukan cara presentasi yang benar. Kalian bisa bayangkan kan? Kalau cara itu hanya jangka pendek, hanya sementara gitu ya. Walaupun kalian sign up 1000 orang itu saya yakin tidak akan bertahan. Oke, tidak akan bertahan di dalam bisnis yang kalian bangun. Dan cara itu sangat tidak dianjurkan di QNet. Jadi jangan duplikasikan hal seperti itu kepada downline kalian, jaringan kalian. Organisasi kalian akan hancur, tidak akan berkembang sama sekali. Jadi, the moment kalian menggabungkan seseorang, kalian jangan melepas mereka begitu saja. Kalian harus mengarahkan mereka untuk mengikuti training, untuk mengikuti edukasi yang kalian sudah rancang di dalam sistem kalian. Oke, mengikuti etika dalam berbisnis dan berpikir jangka panjang, sehingga nantinya mereka akan memiliki kepercayaan di dalam bisnis ini, bahwa bisnis ini adalah peluang bagi mereka. Tidak hanya bagi mereka, tapi juga keluarga-keluarga mereka, teman-teman mereka, saudara-saudara mereka. Oke, dan sekarang di masa pandemi ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa melakukannya secara online. Mereka sudah menyediakan buku, mereka sudah menyediakan video, oke? Dan kita bisa mengakses semua itu untuk kita melakukan training. Oke? Jadi selama pandemi mungkin kita nggak bisa kemana-mana, but it's okay. Kita bisa melakukannya dengan online. Kita bisa melakukannya secara online. Jadi tidak ada tantangan sama sekali. Oke? Selagi kalian masih ingin dibimbing, kalian masih ingin belajar, kalian mau atau tidak melakukan bisnis ini dengan cara yang benar. Apalagi sekarang internet memudahkan kita untuk melakukan segala aktivitas melalui online. Kita bisa melakukan training secara online, oke? Just mungkin kalian hanya butuh data untuk connect ke internet, oke? Kami akan mengirimkan kalian video, buka video itu, tonton dan pahami dan belajar dari situ. Oke, belajar sekarang sangat mudah, oke? Sangat mudah. Tidak seperti dulu kita harus nulis, datang ke sekolah. Sekarang ikutilah perkembangan yang sekarang gitu. Jadi jelas ya perbedaannya antara grup A dan grup B. Mereka fokus pada training, edukasi. Mereka percayakan semua itu, bahwa mereka berpikir jangka panjang. Di grup B tidak ada training, oke? Tidak ada edukasi, cuma gabung, oke? Beli produk, kalian jadi member, oke? Sudah, nggak ngapa-ngapain lagi. Kalian bisa melihat perbedaannya. Mungkin kalian berkata bahwa jika kalian berkata sebenarnya bahwa mungkin bisnis ini bagi sebagian orang susah, tidak ada yang mau bergabung. Mungkin kita harus berbicara realita lah, berbicara fakta bahwa bisnis ini seperti ini. Oke, mungkin tanpa pengetahuan akan sulit. Itulah sebabnya training dan edukasi itu penting. Oke, dan kalian akan mendapatkan cara yang mudah ketika kalian mau membuka diri untuk belajar, mau membuka diri untuk di training. Oke, jelas ya? Itu untuk grup A yang berpikir jangka panjang dan berbeda dengan si B. Sudah jelas perbedaannya, ya kan? Dan mungkin di grup B mereka akan menjadi miliarder. Oke, tapi miliarder itu nggak selamanya, karena mereka tidak memiliki sistem ini. Oke, hanya dengan menggabungkan seseorang, tidak ada edukasi, tidak ada training, tidak ada apapun, tidak ada tonton video atau baca buku dan lain sebagainya, organisasi mereka akan hancur. Dan kalian mungkin bertanya, apakah ini terjadi dan bagaimana bisnis ini akan bertahan? Itu adalah fakta. Oke, dan kedua grup ini sedang terjadi.
Tergantung sekarang bagaimana kalian menyerap informasi ini dan cara mana yang kalian ingin pilih dalam menjalankan bisnis ini. Jadi coba pertimbangkan cara ini. Oke, kalian menelpon teman kalian, oke Tini, saya punya bisnis, peluang bisnis. Kalau kamu suka dengan apa yang kamu lihat, kita lanjutkan. Kalau tidak, it's okay. Akan tetapi di grup B berkata, ayo Tini datang, saya punya peluang bisnis, kamu pasti suka. Oke, kita bisa menghasilkan uang dalam waktu yang cepat, waktu yang singkat. Kira-kira Anda tertarik? Ya, pasti tertarik. Jangka pendek? Ya, jangka pendek. Mungkin mereka akan bergabung, tapi tidak akan selamanya bersama kalian. Jadi, grup A menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar, grup B menjalankan bisnis ini dengan cara yang kurang tepat. Nggak salah, oke? Kita nggak bisa juga menyalahi mereka, karena yang salah siapa? Salah adalah plan mereka, karena mereka yang menduplikasikan hal itu kepada mereka. Saya yakin tujuannya juga baik, akan tetapi kalau bisa ya kita koreksilah diri kita sendiri, oke? Jangan sampai kita merugikan orang lain. Kasihan mereka yang bergabung, kasihan mereka yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan modal segitu, modal yang gak sedikit, dan berharap mereka mendapatkan lebih dari itu. Oke? Jadi mereka jadi kayak over promise, janjinya manis gitu ya, jadi kayak diiming-imingin doang gitu ya. Jangan lakukan itu. Jadi mungkin ada salah satu dari kalian yang menonton video ini dan berpikir bahwa oh, upline saya seperti ini dan kenapa Tini berkata seperti ini, dan saya memilih untuk menjalankan bisnis ini sesuai dengan grup A. Jika kalian yang sudah bergabung mungkin pernah merasa ditipu, pernah merasa dikhianati, atau pernah merasa dibohongi, mungkin kalian dipresentasikan oleh orang-orang di golongan atau kelompok B ini. Jadi perusahaan sama sekali tidak salah, yang salah adalah pelaku dari mereka yang mempresentasikan bisnis ini dengan cara mereka sendiri, tidak mengikuti aturan perusahaan. Jika kalian punya upline yang mungkin seperti B, bukan berarti kalian juga harus dan mengikuti cara itu. Kalian masih bisa memperbaiki diri, koreksi diri, dan oh ya, saya ingin menjalankan bisnis ini dengan cara yang tepat, dan saya ingin membangun bisnis ini untuk jangka panjang saya, finansial saya, dan saya memilih untuk menjadi kelompok A, bukan B. Jadi baik buruknya, benar atau salah cara kalian menyampaikan dan mempresentasikan atau mempromosikan bisnis ini, itu tergantung dari kalian. Jadi kalian sendiri yang memilih. Dan satu lagi, mungkin kalian yang sudah mendapatkan komisi, menunjukkan komisi kalian kepada calon member kalian, ini cek saya, ini yang saya dapatkan dalam sekian minggu, dalam sekian hari, dalam sekian bulan. Wah, otomatis mereka yang melihat secara sepintas mereka tertarik. Karena apa? Mereka juga berekspektasi, berharap bisa mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Jadi dengan seperti itu, apakah cara kalian melakukan presentasi itu tepat? Kurang tepat ya. Jadi jangan pernah menunjukkan jumlah cek yang kalian dapatkan kepada teman kalian. Cara itu kurang tepat. Jangan tunjukkan cek kalian kepada teman-teman kalian, karena mereka pasti akan berekspektasi dan berharap bahwa mereka juga ingin mendapatkan apa yang kalian mau tanpa harus bekerja keras. Karena kalian hanya memberikan ekspektasi, memberikan harapan-harapan palsu. Jadi cek, ya itu nyata, it's real money. Tetapi ketika kalian hanya mengiming-imingi seseorang untuk bergabung, dan mereka juga berharap mendapatkan komisi seperti komisi yang kalian dapatkan, dalam waktu 3, 5, 6 bulan mereka tidak dapat, mereka akan patah semangat, mereka akan merasa mereka dibodoh-bodohi oleh kalian, mereka menganggap bahwa kalian hanya memberikan janji palsu kepada mereka. Jangan iming-imingi mereka dengan jangan iming-imingi mereka dengan komisi yang kalian dapatkan. Jadi tunjukkan saja perubahan yang terjadi dalam diri kalian, apa yang kalian dapatkan, bagaimana perusahaan ini mengubah kalian, bagaimana kalian diubah yang tadinya pemalu menjadi tidak pemalu lagi, bagaimana kalian diubah yang tadinya tidak suka berbicara menjadi kalian menjadi seseorang yang pandai, memiliki komunikasi yang baik kepada orang lain, yang tadinya kalian tidak
peduli sama orang lain menjadi kalian peduli sama orang lain. Yang tadinya kalian tidak suka menolong orang lain mungkin jadi lebih suka menolong orang lain. Yang tadinya kalian tidak suka tersenyum, kalian jadi suka tersenyum kepada orang lain. Jadi perubahan diri kalian lah yang kalian tunjukkan, bukan komisi kalian. Oke, perubahan apa yang kalian rasakan, baik itu secara emosional kalian, oke, sikap kalian, cara kalian melihat masa depan kalian itu bagaimana. Yang tadinya kalian tidak punya hope, tidak punya harapan, yang tidak punya mimpi mengenal perusahaan ini, kalian menjadi melihat, oh, impian saya ini dan saya ingin impian saya terwujud melalui bisnis ini. Jadi sudah sangat jelas ya, kelompok B mereka fokus di short term plan atau tujuan jangka pendek. Mereka tidak berpikir sama sekali jangka panjang di dalam bisnis ini. Mereka tidak pikir sama sekali dampak yang mereka timbulkan ke downline mereka. Mereka tidak sama sekali berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini bisa merusak nama baik sebuah perusahaan, khususnya QNet. Jadi pertimbangkan itu baik-baik. Kasihan. Jadi pikirkan akibatnya. Jadi pikirkan juga dampak dari apa yang kalian lakukan. Pikirkan juga perasaan mereka yang sudah bergabung bersama kalian. Jangan biarkan mereka merasa dibodohi, jangan biarkan mereka merasa terlantarkan setelah bergabung, jangan biarkan mereka merasa bahwa kalian tidak melakukan apa-apa kepada mereka. Jadi jangan pernah kalian tunjukkan komisi kalian, karena cara itu sangat-sangat tidak benar. Nggak perlu. Nggak perlu nunjukin cek kalian, nggak perlu nunjukin seberapa banyak uang yang kalian dapatkan. Bagi mereka yang tidak suka, mereka akan cemburu, mereka akan jealous. Dan orang tersebut mungkin akan merusak organisasi kalian. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, cukup menunjukkan gaya hidup kalian, bahwa yang kalian lakukan setelah bergabung di QNet, walaupun kalian sudah berhasil, tunjukkan gaya hidup kalian. Tunjukkan bahwa kamu atau kalian tidak bekerja keras seperti mereka yang mereka lakukan. Kerja keras banting tulang tiap hari, pulang pergi, pergi pagi, pulang petang, kayak gitu ya. Tapi mereka nggak dapat hasil apa-apa, nggak punya apa-apa. Kan banyak orang kayak gitu. Nah, kamu tunjukin aja apa yang bisa membedakan antara kehidupan kamu dan kehidupan mereka. Jadi the moment kalian bergabung bersama QNet, organisasi kalian akan seperti ini. Kalian akan memiliki kiri dan kanan. Lalu kalian akan mendapatkan 2 orang teman. Jadi bertanggung jawablah kepada kedua orang teman kalian itu. Bilang terima kasih kepada mereka karena mereka sudah mau mengikuti kalian untuk bergabung. Terima kasih kepada mereka karena kalian sudah dipercaya bahwa bisnis ini bisa mengubah hidup mereka. Mereka percaya bahwa seorang Tini bisa membantu mereka. Mereka berterima kasih. Kenapa? Karena kamu sudah menunjukkan peluang ini kepada mereka. Jadi bertanggung jawablah kepada mereka. Jangan dilepaskan begitu saja. Kalian akan bersama 2 orang ini akan meniti karir kalian, akan membangun bisnis kalian dari nol. Kalian akan mengalami jatuh dan bangun, itu sudah pasti. Kalian akan dikecam sama orang lain, itu sudah pasti. Kalian akan dijudging sama orang lain, itu sudah pasti. Kalian akan dicemooh, kalian akan diejek, itu sudah pasti. Tapi berterima kasihlah kepada mereka, karena mereka mau mendengarkan kamu dan mereka memutuskan untuk bergabung. Bukan karena mereka mengerti perusahaan ini akan tetapi mereka mengerti dengan apa yang kamu jelaskan. Jadi mereka percaya sama kamu, sama kalian. Jangan sia-siakan mereka. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti sistem yang benar, sistem yang tepat untuk para downline kalian nantinya, karena tidak menutup kemungkinan akan seperti ini nanti perkembangan jaringan kalian. Kasihan orang yang di sini ya. Mereka juga berharap berada di sini, berpenghasilan sama seperti kalian. Jadi kalian harus bertanggung jawab kepada orang ini. Jangan abaikan mereka, jangan terlantarkan mereka.
karena mereka juga memiliki visi yang sama kalian. Jadi bisnis kalian harus sesuai dengan sistem dari perusahaan. Oke? Bentuklah sistem yang tidak merugikan orang lain. Jadi fokuslah pada sebuah sistem. Jadi apapun yang kalian ucapkan nanti akan diucapkan oleh orang ini. Apapun yang kalian lakukan akan dilakukan oleh orang ini. Oke? Jadi apapun yang kalian, sistem apapun yang kalian coba duplikasi, mereka juga akan menduplikasikan hal yang sama. Jadi, oke? Dan di hari pertama mereka kalian gabungkan, oke? Berbicaralah realita dan berbicaralah sesuai dengan fakta. Dan jika kalian mampu menduplikasikan hal itu, kalian akan menjadi networker yang profesional. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengambil kesimpulan, oke, bagaimana cara membangun networking yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.